Sekarang saya bacakan buku-buku yang ada ya. Pada abad kedua dari I'tiqad Ma'mar bin Rashid yang wafat 153 Hijriah. Kemudian ada buku lagi I'tiqad Abi Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i yang tadi kita nukil perkataannya, wafat pada tahun 157 Hijriah, abad kedua. Kemudian I'tiqad Abi Abdullah Sufyan bin Said Al-Thawri, akidahnya Imam Thawri, wafat pada 161 apa? Hijriah. Akidahnya Imam Malik, wafat 179 Hijriah. Kemudian buku-buku yang lain ya. Contohnya Ushulus Sunnah, kitabnya Abu Bakar Al-Humaidi, ya, wafat 219 Hijriah. Kemudian Al-Iman, ya, judulnya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ini risalah kecil yang ya ini juga termasuk ulama-ulama terdahulu yang wafat pada abad ketiga. Contoh kitab Al-Iman karya Abu Bakar ibni Abi Syaibah yang punya Musannaf. Musannaf yang wafat pada tahun 235 Hijriah. Dia juga punya buku tentang iman. Karena bid'ah sudah muncul sejak awal. Maka ada yang bantah Qadariyah, ada yang bantah Murji'ah, ada yang bantah Jahmiyah. Buku mereka isinya itu. Menjelaskan akidah Ahlussunnah dan bantah pemikiran mereka. Contoh juga bukunya ya, Al-Haidah karangan Abdul Aziz Al-Kinani, wafat 240 Hijriah. Ini buku sangat bagus. Ya, bukunya dicetak karena dia berdebat dengan seorang ahlul bidah di hadapan Khalifah Al-Ma'mun. Kalau dia kalah maka dia bisa dibunuh dan perdebatannya ditulis bagus. Dia ceritakan perdebatan dia. Saya sudah baca buku ini, buku yang sangat indah. Ibnu Taimiyah mengambil faedah dari buku-buku ini. Contohnya Ushulus Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mana bukunya? Ini bukunya ya. Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal juga punya buku judulnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah, juga sekitar ini. Tebalnya sekitar ini. Ar-Rad 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah. Ya, ini di antaranya Ushulus Sunnah yang isinya berpegang teguh kepada manhajus salaf. Kemudian buku yang lain Rad 'alal Zanadiqah wal Jahmiyah, ya. Yang baca 300 buku baca. Contohnya Syarhus Sunnah lil Muzani. Al-Muzani murid langsung Imam Syafi'i, wafat pada tahun 264 Hijriah. Bukunya kecil tentang Syarhus Sunnah lil Muzani, di situ dia bantah orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia bantah. Ya, karena dia dituduh akidahnya dituduh bermasalah, maka dia jelaskan akidahnya untuk menunjukkan dia di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Ibnu Qutaibah wafat 276 Hijriah, punya buku Kitab Al-Ikhtilaf fil Lafzi wa Rad 'alal Jahmiyah wal Musyabbihah. Rad 'alal Jahmiyah wal Musyabbihah. Kemudian Ad-Darimi, ya, judulnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Ad-Darimi punya buku judulnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah yang dia wafat pada tahun 280 Hijriah. Kemudian juga Kitabus Sunnah yaitu Masail Harb bin Ismail Al-Kirmani yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Kemudian juga Darimi punya buku Naqdu Ad-Darimi 'alal Marrisi Al-Jahmi. Ya, khusus dia bantah Al-Marrisi yang punya, mungkin Marrisi nulis buku dia bantah secara khusus, dan ini dalil bahwasanya kalau ada orang menyimpang maka wajib bagi Ahlussunnah untuk membantah. Dia membantah karena untuk menyelamatkan akidah umat. Kita tidak berbicara tentang orang itu salah, mungkin dapat ijtihad, mungkin salah, mungkin dapat uzur, tapi kalau tulisannya sudah keluar atau ceramahnya sudah keluar harusnya dibantah. Tidak dibiarkan saja karena itu kebiasaan para ulama dahulu. Imam Ahmad dulu membantah ahlul bidah. Karena sekarang bebas, orang bicara bebas, tidak ada yang bantah. Saya kalau lihat YouTube, ya Allah, orang bicara seenaknya, ngomong seenaknya, subhanallah. Kitabus Sunnah li Ibni Abi Asim, wafat 287 Hijriah. Kitab As-Sunnah li Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia punya kitab judulnya Kitab As-Sunnah wa Rad 'alal Jahmiyah, ini bukunya. As-Sunnah wa Rad 'alal Jahmiyah, 2 jilid. Ini saya bawa jilid pertama saja, jilid kedua saya tinggal di rumah, ya. Paham? Kalau hilang biar kembali. Kitab As-Sunnah wa Rad 'alal Jahmiyah. Ini 2 jilid. Isinya membantah ahlul bidah. Ya. Azan kah? Azan dulu. Baik, tadi itu yang kita bacakan sebagian dari buku-buku tentang akidah di abad ke-3. Sekarang kita bacakan di abad ke-4, di antaranya buku Sharhus Sunnah karangan At-Tabari yang wafat pada tahun
310 Hijriah, Al-Mufassir. Ya, kita juga kalau baca kitab tafsir kita dapati dia di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan buku ini membahas tentang Al-Qur'an kalamullah. Karena fitnah yang paling banyak di zaman itu yaitu Qadariyah sama apa? Jahmiyah dan Murji'ah. Makanya buku-buku isinya itu tentang apa? Qadariyah, Jahmiyah dan apa? Murji'ah. Kemudian juga bukunya Sunnah lil Khallal, ini juga dicetak. Ini mazhab Hambali, beliau menukil dari Imam Ahmad, dan ini juga wafat tahun 311 Hijriah. Ya. Kemudian di antaranya kitab Tauhid. Kitab Tauhid karangan Ibnu Khuzaimah, ini bukunya. Ini mazhab Syafi'i. Ya. Wafat pada tahun 311. Ibnu Khuzaimah. Yang kata Imam Nawawi adalah Imamul A'immah. Imamul A'immah. Disifati dengan imamnya para imam. Ibnu Khuzaimah, ahli hadis, dia punya buku tentang kitab tauhid, dan Ibnu Taimiyah mengambil faedah dari buku-buku seperti ini. Ini bermadzhab Syafi'i. Makanya dari Risalah Magister, judulnya tentang akidah ulama Syafi'iyah yang belakangan yang menyelisih akidah ulama Syafi'iyah yang terdahulu. Paham? Karena Ibnu Khuzaimah seperti tadi kita baca, dia di atas manhaj salaf. Kemudian tadi Al-Muzani juga di atas manhaj salaf, muridnya langsung Imam Syafi'i. Adapun Syafi'iyah belakangan banyaknya Asy'ariyah. Tapi mereka menyelisih akidah pendahulu mereka. Sama seperti Asy'ariyah menyelisih Asy'ariyah yang pendahulu mereka. Ini 2 jilid, ini saya buat 1 jilid saja. Contohnya Kitabul Qadar karangan Al-Firyabi, wafat pada tahun 301 Hijriyah. Kemudian buku-bukunya Abu Hasan Al-Asy'ari yang sampai kepada kita secara umum di atas akidah Ahlussunnah, tetapi ada kesalahan-kesalahan sedikit, seperti kitab Risalah ila Ali Thaghar. Abu Hasan Al-Asy'ari wafat pada tahun 324 Hijriah, abad keempat. Risalah juga Al-Ibana an Usulid Diyanah juga menetapkan akidah Ahlussunnah secara global meskipun ada kesalahan-kesalahan. Ya. Kemudian misalnya buku Maqalatul Islamiyin juga demikian, ya, menjelaskan sebagian akidah Ahlussunnah, tidak seluruhnya. Dan banyak ya yang membaca terlalu lama ya. Nanti antum baca sendiri ya. Ini Al-Malati Tanbih Warad ala Ahlil Ahwa wal Bidah, tadi di rumah saya tidak bawa ya, karangan Al-Malati Asy-Syafi'i, madzhab Syafi'i, wafat pada tahun 377 Hijriah, tentang buku tentang firqah-firqah. Bagus bukunya, cetak sekarang agak tebal. Kemudian Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, wafat pada tahun 386 Hijriah. Ini bermadzhab Maliki namun di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan bukunya banyak disyarah oleh para ulama ya. Adapun buku-buku yang ditulis ya, saya lupa juga di antaranya Al-Imam Al-Bukhari yang wafat pada abad ketiga, bukunya apa? Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'alil Ibad, membantah tentang Qadariyah dan Jahmiyah. Khalqu Af'alil Ibad. Risalah As-Sijizi yang beliau wafat pada tahun 444 Hijriah, ila ahli Zabid firrat ala man ankara hal farasaud. As-Sijzi menulis surat kepada ahli Zabid membantah orang-orang yang mengingkari Allah berbicara dengan suara dan huruf. Jadi membantah akidah Jahmiyah dan akidah Asy'ariyah. Kemudian Risalah fi I'tiqad Ahli Sunnah wa Ashabil Hadis karangan Abu Utsman As-Sabuni, wafat 449 Hijriah, dia bermadzhab Syafi'i. Ini bukunya Akidah Ahli Sunnah wa Ashabil Hadis ya. Ini juga, ini sebelum Ibnu Taimiyah. Jangan bilang ini Wahabi ya. Ini Ibnu Taimiyah abad ke-8, Wahabi abad ke-12 atau abad ke-11. Paham? Ini abad ke-5. Ini sebelumnya abad-abad sebelumnya. Saya ingin jelaskan jangan sampai antum terpedaya orang ini akidah Wahabi. Enggak, kita tidak baca, kita baca dari buku-buku. Ibnu Taimiyah hanya membantu kita untuk mengumpulkan ya. Adapun buku-buku mereka ada, alhamdulillah. Bisa kita baca. Dan masih banyak yang lainnya, sampai di antaranya kitab Asy-Syari'ah ya, Al-Ajurri ya. Syari'ah Al-Ajurri ini juga buku yang sering diambil faedah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wafat pada tahun 360 Hijriah, abad keempat, dan dia dikatakan bermadzhab Syafi'i. Bermadzhab apa? Syafi'i. Al-Ajurri ini dicetak dulu berapa jilid, sekarang tulisannya jadi kecil jadi 2 jilid ya. Baik. Sekarang manzumah ya. Saya bacakan satu contoh saja. Manzumah Ha'iyah. Ha'iyah maksudnya
terakhirnya adalah huruf ha. Manzumah karangan Ibni Abi Daud. Maksudnya anaknya Imam Abu Daud As-Sijistani. Abu Daud dia punya Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud dia punya anak di atas Ahlussunnah, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Bapaknya juga, tapi anaknya menulis dan dia wafat pada tahun 316 Hijriah. Berarti abad keberapa? Abad keempat. Saya bacakan di antara perkataan beliau dalam manzumahnya, ya. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la takub bid'iyan la'allaka tuflihu. Berpeganglah dengan tali Allah dan ikuti petunjuk. Jangan kau jadi ahlul bid'ah, semoga kau beruntung. Wa din bi kitabillahi wa sunanil lati. Beragamalah dengan Al-Qur'an dan sunnah-sunnah hadis. Jangan pakai Aristoteles dan Plato, ya. Agama dengan Al-Qur'an dan apa? Hadis. Atat an Rasulillah tanju wa tarbahu. Yang datang dari Rasulullah, sunnah-sunnah tersebut kau akan selamat dan kau akan beruntung. Wa kul ghairu makhluqin kalamu malikina. Katakanlah bahwasanya Al-Quran bukanlah makhluk. Bidzaka danal atqiya wa afsahu. Dan itulah agama orang-orang yang bertakwa dan mereka terang-terangan mengatakannya. Wala taku fil Qur'ani bil waqfi qailan. Jangan kau ragu-ragu. Saya tidak tahu begini-begini tentang Al-Quran. Kama qala atba'u li Jahmin. Sebagaimana pengikut Jaham bin Safwan. Dan seterusnya. Beliau berkata lagi. Wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin. Katakanlah Allah turun setiap malam. Bila kaifin dan jangan tanya bagaimananya. Jallal wahidul mutamaddahu. Dia sebut ini kita bukan bicara baru, bukan akidah Ibnu Taimiyah. Ini akidah zaman dulu, akidahnya Nabi dan para sahabat dan para salafus saleh dan mereka sudah menulis. Misalnya sekedar menukil saja, ya. Mana lagi ya? Sudah ya? Atau tadi saya baca juga Zanjani bagus ya. Zanjani ini Syafi'i. Beliau berkata, "Tadabbar kalamallahi wa'tamid al-khabar." Tadabburlah terhadap firman Allah dan berpeganglah kepada hadis-hadis. Wada' anka ra'yan la yulaimuhu athar. Tinggalkanlah engkau pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahjul huda falzamhu waqtadi bil ula. Dan ikutilah jalan petunjuk dan mencontohilah orang-orang terdahulu, para sahabat. Hum syahidut tanzila allaka tanjabir. Mereka telah menyaksikan turunnya Al-Quran. Jadi ikuti jalan para sahabat. Intinya itulah di antara ya manzumah. Sekarang kita baca. Ada 60 apa? Risalah. Banyak antum baca risalahnya Al-Auza'i, risalahnya Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi, ulama-ulama seabrek-abrek 60 di sini risalah-risalah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maksud saya antum tidak usah ragu-ragu ya bahwasanya apa yang kita sampaikan ini bukan karangan Ibnu Taimiyah ya. Dan kalau antum baca antum tahu akidah Ahlussunnah itu mudah. Ya begitu saja sudah selesai ikuti zahir apa? Hadis. Jangan tanya bagaimananya. Mudah atau tidak? Mudah, tapi kalau antum sudah masuk dalam akidah Ahlul Kalam, antum jadi bingung sendiri akhirnya sebagaimana mereka juga kebingungan. Baik.